Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa, menyatakan isi hatimu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman yang menyelamatkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, iman dan keselamatan adalah dua hal yang saling berhubungan dalam kekristenan. Tidak mungkin ada keselamatan bagi mereka yang tidak beriman. Sebaliknya, orang yang beriman dan mempercayai Yesus, maka keselamatan itu akan sangat terbuka bagi mereka. Keselamatan yang telah disediakan oleh Allah bagi orang percaya harus disertai dan ditunjukkan dari iman percaya yang kuat kepada Kristus dan kepada Allah. Ibu bapak, saudara terkasih, nats khotbah ini merupakan bagian dari perjalanan Tuhan Yesus dari desa ke desa, dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Dan ketika dalam perjalanannya masuk melewati kota Samaria, Tuhan Yesus berpapasan dengan 10 orang yang sakit kusta. Sakit kusta merupakan sakit yang termasuk sakit yang parah, dan sakit ini adalah sakit yang menular, yang dianggap najis dan tidak layak untuk berbaur di tengah-tengah keluarga, masyarakat, terlebih lagi pada peribadatan orang Yahudi. Sakit ini tidak hanya menghabisi kulit sebagaimana sakit gula basah, tetapi sakit ini juga mengena pada psikologis seseorang. Karena apa? Karena orang yang mengidap penyakit kusta ini harus disisihkan keluar dari komunitas masyarakat, yakni ditempatkan di hutan, di gua, atau di padang gurun. Ketika mereka tinggal di sana, tentunya psikologis mereka sangat terganggu. Ibu bapak saudara, bahkan lebih lagi, orang ini ketika harus berpapasan dengan orang lain, maka dari jauh dia harus sudah teriak, "Sakit kusta, sakit kusta, sakit kusta," agar orang dapat menghindari mereka. Kabar berita tentang perbuatan Tuhan Yesus yang besar dan ajaib tentunya sudah menjadi hal yang diperdengarkan dan syar pada saat itu, dan merupakan hal yang viral yang mungkin mereka juga mendengar. Dan pada saat Yesus hendak masuk ke suatu desa, mereka melihat ada rombongan Tuhan Yesus, dan dari jauh mereka berteriak memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus. Gayung pun bersambut, Tuhan Yesus mau dan menerima permintaan mereka. Namun kesembuhan tersebut tidak serta-merta terjadi, karena Yesus hanya berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Karena imamlah yang menentukan apakah seseorang sakit kusta. Sebaliknya, imam juga yang menentukan jika seseorang telah sembuh dari sakit kustanya. Proses kesembuhan itu terjadi ketika mereka taat dan tunduk serta bertindak atas apa yang diperintahkan, disuruh oleh Tuhan Yesus. Dan ketika proses kesembuhan terjadi, 10 orang sakit kusta ini, hanya 1 orang kembali datang sujud menyembah kepada Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan yang telah dia terima. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah tadi 10 orang yang pergi, namun kenapa hanya 1 orang yang datang memuliakan Allah?"
orang itu pun adalah orang Samaria. Lalu nats renungan harian ini sebagaimana yang saya bacakan tadi, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Orang Samaria ini mendapat pujian dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menguatkan dia kembali dengan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita hidup di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, bekerja di dalam iman, melalui iman, sampai tujuan iman kita itu tercapai, kita tetap melakukan dan hidup di dalam iman. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh terus bertumbuh di dalam iman, melalui iman, dengan iman, sampai tujuan iman kami tercapai. Karena Engkau Tuhan telah mengabulkan di dalam kami. Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.